kurang ajar. Nih, rasakan nih ya. Saya akan kunci kamu supaya kelakuan kamu itu tidak akan terulang. Saya nggak peduli dengan kain-kain ini ya. Saya nggak peduli teman-teman, nanti saya ceritakan ngerinya dia seperti apa ya. Saya nggak peduli dengan kain-kain ini ya. Kain ini nggak berguna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini sesuatu hal yang sangat khusus karena tadi saya menantang pemilik warung, saya obrak-abrik dia. Ini memang warungnya itu bukan warung biasa ya. Ini mohon maaf ya, karena ini justru warung ini warung makan ya, namanya resto, bukan warung lagi ya, tapi ini sudah resto ya. Ini restonya itu sudah berlisensi ataupun memiliki kayak izin, apa itu namanya, NIB gitu ya, izin mendirikan ya usaha gitulah ya, badan usaha gitu teman-teman. Ini sudah ada gitu teman-teman. Tapi dari makanannya itu nggak ada yang salah, tapi dari kelakuan rohaninya itu salah teman-teman. Ya, ini di sini saya itu menantang ya. Saya tidak menantang ininya pemilik warungnya, tapi saya menantang makhluk yang di situ dan saya membawa dia ke sini ya, makhluknya ke sini. Tadi kalau ada yang lihat ya, lihat saya di situ ya, sedang berkelahi dengan hal yang tidak kasat mata. Tadi sempat ribut juga sih, soalnya saya itu menghantam, tapi sosok itu mengenai kaca dan kacanya pecah ya. Bisa dilihat juga di CCTV ya, di CCTV resto tersebut ya. Saya menghantam kayak gini, sebenarnya yang saya hantam itu makhluknya, tapi dia itu terpental mengenai kaca dan kacanya pecah ya. Kalau dari situ bisa lihat jarak saya dengan kaca itu sekitar ada 7 meteran ya. Dan saya hantam dari sini, kacanya pecah. Sebenarnya yang mengenai bukan dari sayanya, tapi makhluk itu yang kena, terus dia itu terlempar ke kaca tersebut. Dan sontak dikira saya itu mengada-ngada di situ, dan saya menantang, bukan menantang dari restonya, tapi menantang makhluk yang ada di situnya. Dan saya sudah membuat perhitungan kepada dia untuk di sini. Ya, dia sudah menunggu saya di sana, teman-teman. Jadi dia itu memang umurnya sudah lumayan tua, ya. Bahkan bisa dikatakan lebih tua dari Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, ini umurnya itu setara dengan lahirnya Nabi Sulaiman gitu teman-teman. Dan dia memang santun ya, kelihatannya santun, tapi kelakuannya itu yang keji ya. Kalau misalkan kayak mungkin penglaris ludah apa gitu, ludah pocong ataupun penglaris jin kunti, itu saya nggak begitu menghiraukan. Paling ketika saya mampir makan di situ, nggak jadi saya makan. Kalau saya tahu terus saya pergi, gitu aja. Nggak pernah seperti ini ya. Kalau ini itu bisa dikatakan buyutnya ataupun ya levelnya itu sudah sangat jauh, sudah sangat tinggi ya, sudah sangat tinggi. Ini levelnya sudah sangat tinggi, dan ini bukan menimbulkan apa itu namanya, kayak penglaris teman-teman, tapi ini menimbulkan kayak rasa jijik. Nah, nanti saya jelaskan di ini ya, karena saya sudah ditunggu. Dia menantang, sini kayak gitu, sini. Saya pikir saya takut ya, bekas ininya pun masih ada, soalnya di punggung teman-teman saya tadi. Dia mau pergi, saya hajar dari punggungnya kayak gini, dan dia kena kaca gitu teman-teman ya. Jadi memang kayak kita ya, kaca itu tidak bisa ditipu oleh siapapun teman-teman. Kayak kaca itu nggak bisa dibohongi seperti mata manusia. Kayak kita lihat di situ orang, di sini ada cermin, bisa dia tidak terlihat, tapi maksudnya di nyata dia terlihat, di cermin tidak terlihat ya. Begitu juga sebaliknya, di nyata tidak terlihat, di cermin terlihat. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Makanya kalau ada setan, lempar saja kaca ya, pasti mengenai dia, karena kaca tidak bisa dibohongi.
Begitu teman-teman. Ayo kita ke sana. Ini dekat. Sudah dekat. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dari mana kamu dapatkan ini semua? Dari persembahan. Bagus. Ini yang baru sehari. Itu. Oh, kalau yang ini sudah 1 tahun. Yang kamu pakai? Oh, lebih dari 5 tahun. Oh. Oh, jadi persembahannya harus kayak gitu ya? Sesuai yang kamu minta. Kalau yang masih baru belum pernah dipakai, kenapa? Tidak. Hah? Bullshit. Sebenarnya ini akal-akalan kamu saja kan? Akal-akalan kamu ataupun cara kamu untuk menyesatkan manusia. Sebenarnya kamu tidak butuh kayak gini, ya. Tidak butuh itu. Saya tahu. Buat apa bangsa jin membutuhkan kayak gini? Gak penting. Ini hanya sedikit usaha manusia untuk menyesatkan. Usahamu untuk menyesatkan kan? Dasar lalat biadab. Biadab sekali kok. Saya tidak pernah menjumpaimu di tempat sebersih itu. Baru kali ini. Ya, saya nggak peduli. Yang jelas saya tidak menantang pemilik resto tersebut. Yang saya tantang itu kamu. Oh, mau ajak saya kerjasama? Apa yang kamu berikan untuk saya? Oh, kamu nyuruh saya berdagang, dan saya akan membuat dagangan. Kamu akan membuat dagangan saya laku. Dalam bentuk, misalkan saya dagang elektronik, tidak bisa. Terbatas. Kemampuan kamu aja terbatas, mau minta kerjasama dengan saya. Berarti kamu nggak sakti. Marah, saya bilang nggak sakti. Nggak peduli. Kalau kamu sakti, kamu nggak akan pernah terkena serangan dari saya. Dari sini kamu mau berkelahi dengan saya lagi? Mau saya tonjok lagi? Oh. Mana bekas luka kamu? Saya lihat. Oh, mantap ini teman-teman. Ini bekas lukanya luar biasa, ya. Oke. Nih. Mau lagi? Mau lagi? Kalau lalat itu tetap saja jadi lalat, ya. Meskipun selincah apapun, ya. Meskipun mata kamu banyak, teman-teman, ini kalau dilihat matanya itu sangat banyak, teman-teman. Di belakang juga ada mata, ya. Dilihat juga sebegini banyaknya. Jadi ini dinamakan jin lalat, teman-teman, ya.
mulai rasakan sakitnya. Saya nggak butuh kayak gini. Ini nggak butuh. Jadi teman-teman, ini kain kafan yang baru sekali dikubur. Ini dapat dari kayak dari apa ya, sesembahannya ya, orang yang menyembah dia memberikan kain kafan yang baru meninggal gitu kan, diambil ya. Dan ini dapat kainnya. Dan juga ini sebenarnya juga ini sudah berapa, oh iya ya. Dan yang ini lebih lusuh. Ini yang lebih dari 5 tahun teman-teman ya. Ini ada bolong juga di belakang. Ini makhluk lalat teman-teman. Sayapmu mana? Enggak kau keluarkan? Oh, keluarnya ketika kamu terbang saja. Jadi kamu bisa mengeluarkan ribuan lalat. Cara kerjamu apa saja? Detailkan. Bukannya astagfirullah. Astagfirullah. Kurang ajar. Kurang ajar ini. Nih, rasakan nih ya. Saya akan kunci kamu supaya kelakuan kamu itu tidak akan terulang. Saya nggak peduli dengan kain-kain ini ya. Saya nggak peduli teman-teman, nanti saya ceritakan ngerinya dia seperti apa ya. Saya nggak peduli dengan kain-kain ini ya. Kain ini nggak berguna ya. Rasakan ini ya. Saya nggak peduli ya. Saya akan membungkus kamu ya, sampai kamu nggak bisa kemana-mana lagi ya. Saya akan kirim kamu tidak di alam ini ya. Saya akan kirim kamu tidak di alam ini. Ya teman-teman, ini saya cerita sedikit ya. Tadi dia berkata kenapa saya begitu kejam menghajar dia ya. Pertama, dia ini ya teman-teman, nauzubillah min dzalik ya, dia adalah makhluk lalat. Kalau lebih baik saya bicaranya nanti aja ya teman-teman ya. Nanti biar saya kirim ini, soalnya kirim ini agak lama teman-teman ya. Semoga bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai engkau makhluk Allah yang terkutuk, tindakanmu untuk kali ini sangatlah terkutuk. Tindakanmu saat ini sangat terkutuk, dan saya tidak akan pernah memaafkanmu. Karena yang engkau celakai masih golongan keluargaku. Saya tidak akan memaafkanmu. Mari teman-teman bantu saya, soalnya ini agak berat. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma disultani azimi wa tilmani qadimi lah azim. Allahu Akbar. Saya kirim dia jauh dari dimensi alam ini, teman-teman. Ini kenapa saya kejam, ternyata dia pernah melukai saudara saya ya, teman-teman. Meskipun ini bukan saudara ya, tapi jadi ini generasi di atas ya, sebelum saya lahir ya. Jadi ini generasi orang tua saya ya. Di situ dia pernah berkata, saya pernah mencelakakan saudaramu yang bernama ini. Nah, sedangkan dia itu adalah paman saya, teman-teman. Paman saya, dia itu memang meninggal muda, ternyata oleh ulah dia, teman-teman. Ini saya ceritakan kronologinya ya, yang dari awal sesuai janji saya. Mungkin agak sedikit panjang, ada 5 menit lagi kayaknya kalau nggak salah. Saya akan percepat juga. Jadi, lalat itu, ya teman-teman, itu fungsinya itu adalah dia adalah pengendali lalat. Jadi lalatnya itu bukan lalat yang terlihat biasa, tapi lalat goib. Jadi cara persugihan dia itu menggunakan yang pertama, ya, lalatnya itu nauzubillahi min dzalik. Setiap orang yang makan di situ akan merasakan tempat itu sangat bersih sekali. Memang tempat itu bersih, ya, tidak ada kotoran yang terlihat sedikit pun, ya teman-teman. Bersih. Memang itu karyawannya memang bersih. Tetapi setelah pulang dari situ ya teman-teman ya, orang itu akan diikuti lalat terus. Ya. Lalatnya itu satu yang goib, tapi nanti yang akan mengundang banyak. Ya, jadi dia akan mengirim satu lalat goib, dan ketika lalat goib itu sudah hinggap di tubuhnya dia, nggak akan pernah lepas dari dirinya. Jadi akan nempel terus. Dan lalat itu yang goib akan beraksi ketika orang itu makan di tempat lain. Tiba-tiba tadinya bersih, kok tiba-tiba ada satu lalat datang. Satu lalat kayak dihiraukan, nanti 2 lalat datang. Makin dihiraukan, makin banyak lalat yang datang. Hingga orang itu tidak mau makan di situ, jijik. Tapi ketika orang itu balik makan di situ lagi, di tempat yang ada pesugihan lalat tersebut, di tempat itu nggak ada lalatnya, hilang, bersih. Dia pergi bahkan makan di rumah pun akan ada satu lalat yang datang. Ya. Itu karena ada lalat yang menempel di badannya. Dan lalat yang menempel di badannya itu tidak akan pernah bisa pergi. Ya. Dan orang itu akan sering mencium bau yang tidak enak. Kayak lalat kan sukanya bau busuk ya. Ya, itu seperti itu. Tiba-tiba nggak ada orang kentut, dia mencium bau kentut sendirian. Itu teman-teman. Ya. Itu yang terjadi. Itu hanya akan hilang dengan satu cara. Hanya satu cara. Yaitu mandi wajib. Mandi wajib. Ya, buat kalian yang mungkin sudah berumah tangga ya, bersyukurlah karena kalian sering mandi wajib ya. Tapi buat orang yang belum pernah menikah itu kan jarang sekali mandi wajib ya. Kadang orang yang sudah menikah pun mandi wajibnya itu nggak dibacakan, niat mandi wajibnya itu nggak dibacakan ya. Jadi kayak udah mandi keramas saja kayak gitu, masih tetap menempel ya. Jadi fungsinya lalat ini ya, dia akan hinggap di tubuh orang yang dihinggapi dan akan menimbulkan lalat.
supaya orang itu tidak enak makan di rumah, enaknya makan di situ. Sebenarnya rasanya ya tetap biasa, cuman orang itu akan risih. Ya, jika kalian yang di rumah pun ada lalat, entah itu 1, 2, ya hati-hati. Lebih baik kalian mandi wajib dan niat. Ya, siapa tahu itu sihir ya dari si jin lalat tersebut. Ini mengerikan ini. Ini bisa membuat orang meninggal juga. Ya. Apalagi orang yang mengabaikan, ada lalat sedikit ya, diabaikan. Ya. Yang paling ngeri ya. Ini satu, teman-teman. Ya. Ini terjadi juga kepada om saya ya, yang sudah meninggal muda. Dia itu na'udzubillahi min dzalik ya, lalatnya hidup di dalam perut. Jadi ulatnya itu di dalam perut. Na'udzubillahi min dzalik. Telurnya itu beranak di dalam perutnya. Jadi lalat gaibnya itu sampai beranak. Makanya saya kejam mengirim dia. Ya, tadi saja sampai makhluk yang di langit tersenyum, saya mengirim dia. Saya melihat dia tersenyum. Ini saya nggak tahu ya, jarang sekali saya menjumpai makhluk lalat seperti ini. Ini terjadi karena mungkin faktor alam ya. Alam sedang mendukung saya. Karena sekarang ini bulan purnama, nanti bisa disut Mas Evi. Bulan purnamanya pun ya mungkin agak sedikit redup karena tertutup awan. Tapi memang ini mungkin rezeki saya. Saya bisa menangkap dia. Dan makhluk lalat seperti ini tidak banyak, teman-teman. Tidak banyak. Karena makhluk lalat ini tidak menikah ataupun tidak beranak, teman-teman. Jadi makhluk lalat ini mungkin diciptakan itu hanya beberapa saja, teman-teman, dan tidak banyak. Ya. Dan untuk dihancurkan pun akan susah. Lebih baik kita kirim aja ke tempat lain, dunia lain, ya, ataukah ke langit keberapa itu. Yang penting jangan sampai di sini, karena dunia itu tidak hanya di sini saja, teman-teman. Masih ada dunia lain. Ya, kalian ingat langit ketujuh? Ya, seperti itu, teman-teman. Langit itu ada 7. Jadi dunia kita itu banyak sekali. Ya, tidak hanya di bumi saja. Oke, mungkin karena ini terlalu panjang, sebenarnya saya ingin berbicara ini tentang ini ya, banyak ya. Tapi mungkin karena durasinya terlalu panjang, saya akan berbicara ini mungkin di story saya ya, di IG juga mungkin, atau mungkin juga bisa saya bicarakan di TikTok ya, biar tidak terlalu panjang di sini. Ini memang mengerikan, mengerikan sekali. Dan pesugihan lalat ini tidak mudah didapatkan ya, tidak mudah didapatkan. Oke, mungkin sampai di sini saya Mister diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.